Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi kalian yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Nurlia Priantini dari kelas Sosiologi B Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 14066-220. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi pembangunan masyarakat, yang mana di video ini saya akan mencoba membahas tentang apa itu SDGs, yaitu atau Sustainable Development Goals, dan akan berfokus pada tujuan ketiga, yaitu kehidupan sehat dan kesejahteraan. Baik, pertama-tama mungkin bagi kalian yang menonton video ini sudah tahu ataupun tidak asing lagi dengan kata SDGs dan juga MDGs di kehidupan sehari-hari, yang mana pembahasan di video ini akan diawali dengan sejarahnya. Diawali pada konferensi tingkat tinggi atau yang sering kita kenal dengan KTT, Milenium Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada bulan September tahun 2000 dengan 189 negara anggota PBB untuk mengabsorsi deklarasi Milenium atau Millennium Development Goals yang sering disebut MDGs. Ini menempatkan pada pembangunan manusia sebagai fokus utamanya dengan 5 tujuan pembangunan, di mana mulai tahun 2016 tujuan pembangunan berkelanjutan atau sering dikenal dengan SDGs 2015 sampai 2030 ini resmi menggantikan tadi tujuan pembangunan milenium atau MDGs yang mana dari tahun 2000 sampai dengan 2015, di mana seluruh tujuan SDGs ini adalah sebuah kesatuan dari sistem pembangunan atau disebut juga integrasi pembangunan nasional, di mana berbeda dengan pendahulunya yaitu Millennial Development Goals atau MDGs. SDGs ini dirancang dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan, baik itu pemerintahan, civil society, organization, sektor swasta, akademisi, dan sebagainya, di mana kurang lebih 8,5 juta suara warga di seluruh dunia juga berkontribusi terhadap tujuan dari target SDGs ini. Dan berikut ini akan saya tampilkan di video ini 17 poin utama pembangunan di dalam SDGs, yang mana tadi MDGs itu cuma ada 5 poin pembangunan. Lalu adapun penjelasan dari prioritas target SDGs di Indonesia yang akan ditampilkan pada video ini, di mana tujuan pembangunan berkelanjutan ini memiliki 17 goals, 169 target, dan 240 indikator. Yang pertama itu ada di pilar pembangunan sosial, di mana di sini itu ada 6 goals, 55 target, serta 88 indikator. Dan goals yang ketiga ini terdapat di pilar pembangunan sosial yang akan saya bahas lebih lanjut setelah ini. Lalu ada pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, serta pilar pembangunan inklusif dan cara pelaksanaan yang dapat dilihat di bagian yang telah saya tampilkan berikut ini. Selanjutnya masuk ke dalam bahasan SDGs dalam bidang kesehatan, di mana di dalam sektor kesehatan sendiri pada SDGs ini terdapat 4 goals, 19 target, dan 31 indikator. Sedangkan di MDGs dulu itu terdapat 4 goals, 8 target, dan sama dengan 31 indikator seperti SDGs. Lalu keempat goals tersebut dalam SDGs ini berada pada posisi goals yang kedua, 3, 5, dan juga 6. Selanjutnya, karena saya berfokus untuk membahas tujuan ketiga, di sini ialah kehidupan sehat dan sejahtera, di mana menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk di semua usia. Di tujuan ketiga atau goals ketiga ini ada 9 target, di mana yang pertama itu mengurangi resiko angka kematian ibu hingga kurang dari 70/100
angka kelahiran hidup. Yang kedua itu ada mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, di mana ini menandakan menurunkan angka kematian neonatal setidaknya 12 per 1000 KH dan angka kematian balita 25 per 1000. Lalu yang ketiga itu mengakhiri adanya epidemi AIDS, TB, malaria, dan penyakit tropis yang terbaikan, memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, dan penyakit menular lainnya. Lalu saya akan mencoba membahas tentang implementasi SDGs dalam kesehatan di Indonesia. Yang pertama itu pembangunan kesehatan dengan berpedoman pada SDGs bekerja sama untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan berbagai indikator kesehatan yang meliputi di SDGs sendiri ini. Pada goals yang ketiga itu yaitu kesehatan yang baik, meliputi menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia yang telah saya sebutkan tadi di pembahasan sebelumnya. Lalu pada pembangunan kesehatan ini yang berlangsung pada tahun 2015 sampai 2019 itu ada 4 poin. Yang pertama itu meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat. Yang kedua itu pengendalian PM dan PTM. Yang ketiga itu meningkatkan pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan. Serta poin yang terakhir itu ada meningkatnya perlindungan finansial, ketersediaan, penyebaran dan mutu obat, serta sumber daya kesehatan. Lalu dalam penerapan SDGs ini terdapat juga komitmen dari pemerintah. Terdapat 6 poin. Yang pertama itu melaksanakan SDGs untuk transformasi peradaban global yang lebih adil, damai, sejahtera, dan juga berkelanjutan. Yang kedua itu ada penetapan Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga itu ada melaksanakan nawacita yang selaras dengan SDGs diterjemahkan ke dalam RPJMN 2015-2019. Yang keempat itu Presiden RI memimpin dan memantau langsung pelaksanaan SDGs, karena pencapaian SDGs sekaligus menjadi tolak ukur tercapainya agenda pembangunan nasional. Lalu yang kelima itu ada memberikan kartu Indonesia Sehat. Yang keenam atau yang terakhir itu ada melaksanakan program jaminan kesehatan nasional untuk perlindungan sosial di bidang kesehatan. Lalu di dalam pelaksanaan SDGs juga terdapat strategi pelaksanaan. Yang pertama itu terdapat prinsip pelaksanaan SDGs, di mana yang pertama itu ada universal. Universal di sini dimaksudkan dilaksanakannya oleh negara maju maupun negara berkembang. Yang kedua itu ada integrasi, di mana dilaksanakan secara terintegrasi dan saling terkait pada semua dimensi sosial, ekonomi maupun lingkungan. Yang terakhir itu ada no one leave behind, yang mana SDGs ini memberikan manfaat bagi semua, terutama bagi yang rentan, dan pelaksanaannya itu melibatkan semua pemangku kepentingan di negara tersebut. Lalu yang kedua itu dalam strategi pelaksanaan SDGs ini ada dukungan pelaksanaan, yang dimana itu adanya dukungan dari kelembagaan, lalu ada peta jalan, inovasi data, Monef, inovasi pendanaan, dan juga strategi komunikasi dalam menjalankan SDGs ini. Lalu yang ketiga itu ada juga landasan hukum dalam pelaksanaan SDGs. Yang pertama itu tadi ada peraturan presiden tentang SDGs. Lalu yang kedua itu ada Permen dan Kepmen, PPN, Kabapenas, dan yang ketiga itu ada regulasi di tingkat daerah. Dan yang terakhir itu ada pedoman teknis,
di mana ada 3 poin. Yang pertama itu ada metadata indikator, yang kedua itu ada penyusunan reaksi, dan yang terakhir itu ada monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan SDGs. Selanjutnya ada peran dan keterlibatan pemangku kebijakan, karena tadi sudah dijelaskan karena di SDGs ini pelaksanaannya itu meliputi seluruh pemerintahan, baik itu pemerintah maupun masyarakatnya. Yang pertama itu ada peran dan keterlibatan pemerintah dan parlemen. Yang pertama itu keterlibatan dan perannya itu ada penetapan indikator. Yang kedua itu ada kebijakan dan program yang akan dilaksanakan. Yang ketiga itu ada persiapan data dan juga informasi. Yang keempat itu sosialisasi atau diseminasi, komunikasi dan advokasi. Yang kelima itu ada monef dan pelaporan, dan yang terakhir itu ada dukungan, regulasi dan juga anggaran. Lalu peran dan keterlibatan akademisi dan pakar itu yang pertama dalam meningkatkan kapasitas, yang kedua itu pemantauan dan evaluasi. Lalu yang ketiga itu ada policy paper atau policy brief sebagai dasar policy formulation. Lalu yang ketiga itu ada peran dan keterlibatan dari filantropi dan juga bisnis. Yang pertama itu ada advokasi pelaku usaha, yang kedua itu ada fasilitasi program, yang ketiga itu ada peningkatan kapasitas seperti tadi di akademisi dan di pakar. Lalu yang terakhir itu ada dukungan pendanaan juga. Lalu yang terakhir itu ada peran dan keterlibatan dari OMS dan media, di mana yang pertama itu ada diseminasi dan advokasi, yang kedua itu fasilitasi program, yang ketiga itu membangun pemahaman publik terkait SDGs ini, dan yang terakhir itu ada monitoring. Pada kenyataannya, pelaksanaan ataupun implementasi SDGs di Indonesia itu sudah berjalan di beberapa daerah. Di sini saya akan mencoba menyebutkan 3 daerah yang telah mengadopsi SDGs di Indonesia. Yang pertama itu ada Kabupaten Pangkajane, di mana Kepulauan Pangkep di Sulawesi Selatan. Di sini ada beberapa poin SDGs yang telah dilaksanakan. Yang pertama itu menghapus segala bentuk kemiskinan. Yang kedua, menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan di segala usia, tadi di goals yang ketiga. Lalu berikutnya itu ada menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusi, serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua warga ataupun masyarakat. Yang keempat itu ada mencapai kesetaraan gender. Yang kelima itu menurunkan ketimpangan. Yang keenam itu ada melestarikan samudra dan sumber daya kelautan. Lalu kebijakan dan program yang dilaksanakan itu melalui deklarasi Pangkep. Lalu kota yang kedua atau daerah yang kedua itu ada di Kota Prabu Mulih di Sumatera Selatan. Di sini poin SDGs yang dilaksanakan itu ada energi bersih dan terjangkau. Kebijakan atau program yang dilaksanakan itu ada program gas rumah tangga. Lalu daerah yang terakhir atau yang ketiga ini ada di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Yang mana di sini ada 2 poin SDGs yang telah dilaksanakan. Yang pertama itu di goals yang ketiga tadi, kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Lalu yang kedua itu ada pendidikan berkualitas. Kebijakan atau program yang dijalankan oleh Kabupaten Banyuwangi ini adalah program Desa Sehat dan Cerdas. Lalu di pelaksanaan SDGs di Indonesia tentunya tidak lepas dari adanya tantangan. Terdapat beberapa tantangan di dalam pelaksanaan SDGs di Indonesia. Yang pertama itu memastikan penerapan prinsip inklusi dan no one left behind tadi. Lalu yang kedua itu integrasi program seluruh pemangku kepentingan. Yang ketiga itu menyelaraskan rencana aksi ke dalam agenda pembangunan. Yang keempat itu menyelaraskan program pemerintah dengan program yang non-pemerintah. Yang terakhir itu ada Indonesia adalah negara kepulauan terbesar dan memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia.
Jadi untuk pelaksanaan SDGs ini diharapkan lebih merata lagi kepada jumlah penduduk Indonesia yang besar tadi. Lalu ada juga SDGs dalam kebijakan kesehatan di Indonesia, di mana ada kebijakan pencapaian SDGs di Indonesia berdasarkan pokok arahan Presiden dalam sidang kabinetnya pada tanggal 23 Desember 2016 silam. Yang pertama itu ada mengoptimalkan peran koordinasi Kemen PPN atau Bappenas dalam pembangunan, karena hampir seluruh tujuan pembangunan ini, pembangunan berkelanjutan atau SDGs, telah terakomodasi dalam RPJMN. Lalu yang kedua itu ada melibatkan semua pihak, baik itu pemerintah, parlemen, media, filantropi, dan bisnis, serta pakar dan akademisi untuk bersinergi sesuai perannya, fungsi, dan kemampuan. Lalu yang ketiga itu ada kelembagaan yang ada dapat langsung bekerja, baik secara strategis maupun secara operasional. Dan yang terakhir, pembahasan saya pada video ini tak lepas dari pencapaian yang telah dicapai oleh Indonesia dari pelaksanaan SDGs yang telah berlangsung cukup lama dari 2015 sampai dengan 2021 ini. Indonesia berhasil menduduki ranking dunia pada nomor 97 dari 165 negara yang ada, di mana akan saya tampilkan grafiknya sekarang. Dan untuk ketercapaian dari 17 poin ini juga akan saya tampilkan berikut ini. Bisa kita lihat di poin ke-4, 6, dan juga 8 itu sudah mulai tercapai, dan sisa poin dari ketiga poin yang tadi saya sampaikan itu belum tercapai, bahkan ada yang masih seperti kondisi sebelumnya. Oleh karena itu, semoga saja pelaksanaan SDGs di Indonesia ini bisa semakin membaik dan poin-poin yang belum tercapai itu akan tercapai. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai SDGs, berfokus pada tujuan atau goals yang ketiga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.